Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang paling terhormat Bapak Dr. Cincin Riantoni SPD, STR Cap Nurse MKes, dan teman-teman sejawat. Nah, perkenalkan nama saya Mazaina Nadia Rizky dan teman-teman saya ada Umaymah Gaida, ada Andika Versta, dan ada Afif Muzaki. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami ilmu biomedik dasar yang berjudul Biooptik, Lensa, Cacat Mata, dan Koreksi. Nah, biooptik terdiri dari kata bio dan optik. Bio yaitu segala hal yang berkaitan dengan makhluk hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik yaitu bagian dari ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau bersinar. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia. Secara konstan, mata menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, memusatkan penglihatan pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu dengan segera dihantarkan ke otak. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi dari biooptik. Biooptik memiliki kata biooptik tersusun dari atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optik fisis. Fokus utama di biooptik ini adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu di bagian mata. Nah, yang kedua, ada komponen dari indera penglihatan. Banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui satu penglihatan untuk membedakan gelap dan terang tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, ada sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang kedua, ada mata memfokuskan bayangan ke dalam retina. Yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Nah, di sini ada bagian-bagian pada mata. Yang warna putih ada lensa. Yang paling di depan ada kornea, terus ada pupil, terus ada iris dan otot siliar, ada retina di bagian belakang, dan ada saraf mata. Bagaimana cara perawatan kacamata? Perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Kacamata yang digunakan setiap hari berisiko akan mengalami penumpukan kotoran dan lensa itu akan tergores. Pasien harus memahami perlunya perawatan dan pembersihan kacamata mereka. Terlalu sering pasien datang ke dokter mata memakai kacamata yang kotor dan tergores, yang tidak diragukan lagi menyebabkan penglihatan kabur. Dapat diketahui cara merawat kacamata akan mengurangi resiko tersebut dengan melakukan cara di bawah ini. Yang pertama, bingkai frame harus tetap bersih. Yang kedua, hindari membersihkan lensa atau dipoles saat lensa dalam keadaan kering. Yang ketiga, ada memakai dengan melepas kacamata, hendaknya selalu menggunakan kedua tangan. Jangan meletakkan kacamata dengan posisi puncak lensa di bawah atau berbenturan dengan benda keras. Yang kelima, saat digunakan kacamata harus disimpan di tempatnya. Yang keenam, ada membersihkan kacamata menggunakan kain lap pembersih atau pembersih kacamata yang sudah tersedia dari optik kacamata. Yang ketujuh, ada untuk bingkai atau frame plastik. Jangan menyimpan kacamata di dalam dashboard mobil atau berisiko frame meleleh. Kebanyakan frame ini rusak dikarenakan diletak di dalam dashboard mobil. Yang kedelapan, jangan menyimpan kacamata di dalam kantong baju atau celana, tetapi gunakan tempat box kacamata. Jika meletakkan kacamata di dalam kantong, akan terjadinya pelecetan pada kaca atau lensa pada kacamata. Yang kesembilan, hindari meletakkan kacamata dengan cairan kimia. Yang ke-10, membersihkan anjurkan kacamata dengan alkohol 70% atau tisu basah, ada lab micro clear dan pembersih yang direkomendasikan dari optik tersebut. Yang ke-11, menaruh kacamata dalam wadah kacamata dengan posisi lensa di bawah dengan alas. Yang ke-12, membersihkan kacamata dengan satu arah.
Jika membersihkan kacamata dengan tidak satu arah, akan terjadinya berbayangan di kacamata tersebut. Ke-13, tidak disarankan menaruh kacamata di atas kepala karena dapat menyebabkan kotoran atau minyak menempel di kepala. Yang ke-14, ada penggunaan kacamata selama beraktivitas dan melepasnya ketika mandi atau tertidur. Ke-15, selama musim dingin, lensa sering berkabut dan penglihatan kabur. Ini bisa dihindari dengan mengolesi cairan anti kabut yang tipis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya yaitu Umaymah Gaida Nadia. Sebutkan jenis-jenis lensa mata. Jenis-jenis lensa mata. Lensa merupakan bagian penting untuk menciptakan kacamata yang sempurna. Terdapat beragam jenis lensa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Yang pertama ada lensa kaca. Lensa kacamata yang berbahan kaca umumnya memiliki keunggulan dari sisi kualitasnya. Lensa kaca tidak mudah tergores dan memiliki sifat mengumpulkan cahaya yang baik. Namun, lensa kaca cenderung digunakan untuk ganggang atau frame tertentu saja. 2. Lensa high index. Untuk penderita kelainan refraksi yang membutuhkan koreksi visual yang tinggi dapat direkomendasikan menggunakan lensa high index. Selain itu, high index merupakan ukuran tipis dan cocok untuk keperluan gaya. Yang ketiga, ada lensa trifex. Lensa trifex dapat disandingkan dengan lensa polikarbonat karena keunggulannya hampir sebanding. Namun, lensa trifex mampu membelokkan cahaya dengan lebih baik daripada lensa polikarbonat. Yang keempat, ada lensa polikarbonat. Dibandingkan dengan kaca, lensa polikarbonat lebih tipis dan ringan dibandingkan kaca. Lensa ini juga menahan sinar UV matahari tanpa memerlukan pelapisan lensa blocking yang khusus. Yang kelima, lensa plastik. Lensa plastik dikenal lebih ringan daripada lensa kaca. Lensa plastik umumnya memiliki harga yang terbilang murah. Selain itu, lensa plastik lebih ringan dan kemungkinan pecahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan lensa kaca. Selain berdasarkan materialnya, lensa kacamata juga dapat ditentukan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada lensa kacamata, lensa plano atau flat. Yang kedua, lensa cekung atau concave. Yang ketiga ada lensa cembung atau convex. Baik, selanjutnya, apa jenis penyebab dan gejala pada cacat mata? Mata adalah salah satu panca indera yang sangat penting bagi manusia. Tentu saja tanpa mata manusia tidak dapat melihat. Namun seringkali fungsi mata sebagai indera penglihat terganggu karena beberapa faktor seperti rabun jauh dan rabun dekat. Yang disebabkan oleh faktor keturunan, kebiasaan atau faktor usia. Rabun mata sendiri adalah kelainan refraksi cahaya dalam mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kurang jelas atau rabun, yang disebabkan oleh titik cahaya yang tidak tepat di retina atau cahaya tidak terfokus di retina. Jenis-jenis rabun mata, yang pertama ada rabun jauh miopi. Rabun jauh adalah suatu kondisi di mana cahaya yang memasuki mata terfokus di depan retina, sehingga membuat objek yang jauh terlihat kabur. Normalnya, mata akan memfokuskan gambar pada retina, jaringan yang pekat terhadap cahaya di bagian belakang mata. Faktor yang dapat mempengaruhi progresivitas miopi pada usia sekolah yaitu faktor genetik, kebiasaan, atau perilaku membaca yang dekat. Yang kedua, rabun dekat hipermetropi. Mata hipermetropi adalah mata dengan lensa terlalu pipih atau bola mata terlalu pendek. Rabun dekat terjadi ketika cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dipantulkan tepat pada retina. Cahaya tersebut malah dipantulkan ke belakang mata sehingga menghasilkan suatu penglihatan yang kabur pada jarak pandang dekat. Faktor penyebab hipermetropi yang pertama adalah bola mata yang terlalu pendek, daya pembiasaan bola mata yang terlalu lemah, perubahan pada komposisi kornea dan lensa sehingga kekuatan refraksi menurun. Dan bisa terjadi karena adanya penderitaan diabetes mellitus terjadi
jika kadar gula darah di bawah normal. Gejala rabun dekat, mata cepat lelah, mata lelah saat melihat objek dekat, mata berair, nyeri di sekitar mata, mata terasa panas, objek dekat buram, sakit kepala, dan sulit membaca. 3. Silinder atau astigmatisme. Silinder adalah mata dengan lengkungan permukaan kornea atau lensa yang tidak rata. Misalnya, lengkung kornea vertikal kurang melengkung dibandingkan yang horizontal. Mata memiliki beberapa komponen kunci agar bisa melihat dengan baik. Salah satunya adalah sistem optik mata yang terdiri atas kornea mata dan lensa. Selanjutnya, jelaskan contoh penerapan aplikasi dalam ilmu biooptik dan ilmu medis. Yang pertama ada optical coherence. Yang pertama ada optical coherence tomography OCT, yaitu alat yang digunakan untuk menggunakan cahaya untuk menghasilkan gambar 3D yang sangat detail dari struktur jaringan tubuh, terutama retina mata dan pembuluh darah jantung. Mirip dengan USG menggunakan gelombang suara. Cara kerja alat memancarkan cahaya inframerah ke dalam mata lalu merekam pantulan cahaya dari setiap lapisan retina. Baik, cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip optik dalam makhluk hidup, khususnya mata manusia sebagai alat optik penting. Biooptik mengkaji struktur dan fungsi mata, komponen indera penglihatan, serta fenomena optik yang terkait seperti daya akomodasi mata, penyesuaian terhadap terang dan gelap, dan kondisi seperti buta warna. Mata menyesuaikan cahaya masuk dan memfokuskan bayangan pada retina. Lalu informasi optik diproses oleh saraf dan otak untuk menghasilkan penglihatan. Daya akomodasi mata berkurang seiring usia dan penyesuaian penglihatan pada kondisi terang dan gelap melibatkan proses kimia di retina. Biooptik berkontribusi penting dalam pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dan teknologi terkait penglihatan. Lensa mata berperan penting dalam memfokuskan cahaya ke retina. Cacat mata seperti miopi rabun jauh, hipermetropi rabun dekat, astigmatisme, dan presbiopi merupakan gangguan refraksi yang menyebabkan bayangan benda tidak jatuh tepat di retina. Koreksi cacat mata dilakukan dengan penggunaan lensa korektif seperti kacamata atau lensa kontak. Dalam konteks keperawatan, pemahaman tentang biooptik membantu tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi, deteksi dini, dan perawatan terhadap pasien dengan gangguan penglihatan. Sekian dan terima kasih.